imam, semua rektor, bahkan semua dosen bilang kamu terlalu bodoh untuk menjadi seorang imam. Kamu gagal ujian berkali-kali, bahasa Latin saja tidak bisa, dan semua orang hampir menyerah padamu. Tapi 30 tahun kemudian, ribuan orang mengantri hanya untuk bisa bertemu dan bicara dengan kamu. Dan hari ini, gereja menyebutmu santo. Inilah kisah pastor dari desa kecil di Prancis, yang Marie Vianney, atau dalam bahasa Indonesia, Pastor Johannes Maria Vianney. Yang Maria Vianney, imam yang disebut paling bodoh di kelas, justru menjadi santo besar. Dia hidup antara tahun 1786 sampai dengan 1859. Ia adalah seorang imam Katolik dari desa kecil yang bernama Ars-sur-Formans di Prancis. Ia kemudian dikenal sebagai Santo Johannes Maria Vianney dalam bahasa Indonesia, pelindung bagi para imam paroki di seluruh dunia. Ia hidup pada masa setelah Revolusi Prancis, ketika gereja di Prancis sedang hancur, ditandai dengan para imam yang diburu, gereja ditutup, dan iman masyarakat merosot. Kenapa Maria Vianney dianggap imam yang bodoh? Secara akademis, ia memang sangat sulit, mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Terutama di seminari pada masa itu, bahasa Latin menjadi bahasa utama, apalagi bagi calon imam dalam studi teologinya. Tetapi selain itu, dia juga kesulitan dalam mempelajari atau mengikuti pelajaran filsafat dan teologi formal, termasuk menghafal teks. Bahkan ada beberapa fakta unik. Ia bahkan berkali-kali gagal ujian di seminari. Akibatnya, para dosen yang mendampinginya mengatakan bahwa ia terlalu lamban dalam hal berpikir. Akibatnya, ia hampir saja tidak ditabiskan menjadi imam. Namun, seorang vikaris jenderal akhirnya berkata, kurang lebih kalimatnya begini, gereja tidak hanya butuh orang pintar, gereja juga butuh orang kudus. Karena itu, Maria Vianney kemudian ditabiskan menjadi seorang imam atau pastor pada tahun 1815. Lalu, mengapa akhirnya dia menjadi santo? Ini tidak lain karena kesucian hidupnya yang luar biasa. Ada catatan yang menyebut beberapa hal yang kemudian membuatnya menjadi terkenal, seperti dia mempraktikkan hidup asketis yang ekstrim. Dengan begitu, dia makan sangat sedikit, seperti hanya makan kentang rebus dalam beberapa hari. Dia juga hidup sangat sederhana, dan bisa dipastikan dia tidak punya harta, karena dia lahir dari keluarga petani yang sangat sederhana. Selanjutnya, dia menghabiskan hidup hanya untuk menerima umat mengaku dosa. Untuk hal ini, Maria Vianney bisa duduk antara 12-16 jam di ruang pengakuan dalam sehari. Orang dari seluruh Prancis kemudian datang ke Ars hanya untuk mengaku dosa kepadanya. Maria Vianney juga mempunyai kemampuan membaca hati orang. Banyak kesaksian mengatakan Maria Vianney bisa mengetahui dosa orang bahkan sebelum orang itu mengaku. Fakta lain adalah Johannes Maria Vianney juga mampu menghidupkan iman umat dalam satu desa. Jadi saat ia datang ke Ars, dia menemui bahwa orang jarang ke gereja. Di sana ia justru menemui banyak praktek perjudian dan juga orang yang suka mabuk-mabukan. Tapi beberapa tahun kemudian, desa itu justru menjadi pusat ziarah rohani. Lantas seberapa terkenal sih Pastor Johannes Maria Vianney ini? Pada masa hidupnya, sekitar 20.000 orang peziarah dari seluruh Prancis datang ke Ars. Mereka rela mengantri berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mengaku dosa ke Pastor Maria Vianney. Ia akhirnya wafat di tahun 1859 dan kemudian dikanonisasi oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1925. Ya, di sini tentu saja ada pelajaran besar dari kisah hidupnya. Kisah Johannes Maria Vianney seringkali dipakai gereja untuk menunjukkan bahwa kekudusan tidak ditentukan oleh kepandaian atau kepintaran intelektual, tetapi oleh kesetiaan. Maria Vianney bukan seorang teolog besar seperti Santo Thomas Aquinas atau Agustinus dari Hippo. Ia hanya seorang pastor yang sangat kudus. Di sini muncul paradoksnya. Dahulu di seminari, Maria Vianney hampir dikeluarkan hanya karena dianggap terlalu bodoh. Namun sekarang, dia justru menjadi patron, pelindung para imam paroki di seluruh dunia.